Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herniati, kelas manajemen 04 sore, semester 3, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang ekonomi internasional. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi internasional, yang kedua ruang lingkup ekonomi internasional, yang ketiga manfaat ekonomi internasional, yang keempat yaitu faktor penunjang ekonomi internasional, dan yang kelima yaitu tujuan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan maupun pasar kredit internasional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua, perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa negara, dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Yang keempat yaitu perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi internasional. Adapun yang menjadi manfaat ekonomi internasional, yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa, yang ketiga dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah, yang keempat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, yang kelima merupakan sumber pendapatan bagi negara. Selanjutnya yaitu faktor penunjang ekonomi internasional. Adapun yang menjadi faktor penunjang ekonomi internasional, yang pertama memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, memiliki kemampuan yang berbeda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengelola sumber daya. Yang ketiga, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang paling tepat. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat akan istiadat, iklim yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga hasil atau jenis produksi yang dihasilkan antara negara satu dengan negara lainnya mengalami perbedaan. Selanjutnya yaitu terdapat era globalisasi di mana tiap suatu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara-negara lain. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi internasional. Tujuan daripada ekonomi internasional yaitu untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional, seperti contohnya ekspor impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan bidang yang lainnya. Jadi kesimpulannya, ekonomi internasional itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk mempengaruhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.